Jadi malam ini tepat jam 12 tengah malam nanti Apple bakal mengadakan event besarnya yaitu Worldwide Developer Conference atau WWDC 2022 yang biasanya bakal memamerkan ya versi baru OS mereka dan juga kadang ada sedikit hardware juga. Nah, sebelum eventnya dimulai malam ini kita mau bahas ya apa aja yang bisa kita expect di event ini dan hal baru apa yang kemungkinan bakal diumumkan oleh Apple nanti. Gue Febian dari Kepen Tekno dan subscribe ya kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan hal pertama yang bakal diumumkan ya oleh Apple pastinya adalah iOS 16 yang kabarnya ini bakal mengusung banyak hal baru guys. Kayak misalkan lock screen ini bakal di-upgrade ya, jadi dirombak total. Kemudian aplikasi message dan hold itu juga bakal baru, sampai ada ditambahkan fitur always on display ke dalam iPhone. Ini fitur yang banyak-banyak ditunggu ya oleh pengguna iPhone. Tetapi kabarnya always on display ini bakal eksklusif untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max yang mungkin bakal hadir dengan layar yang lebih hemat daya. Nah, lock screen ini bakal dikasih wallpaper ya yang bisa berfungsi kayak widget nih kabarnya. Dan sedikit ngomongin tentang iPhone 14 Pro series, ini rumornya dia bakal hadir dengan Face ID cutout ya, jadi nggak pakai notch panjang kayak Pony lagi tapi pakai punch hole, dan dia bakal pakai chipset A16 pastinya dan 48 megapiksel kamera belakang yang tentunya iOS 16 yang bakal diumumin nanti malam bakal diotimasi ya untuk mensupport notch barunya ini atau punch hole barunya ini. Dan mungkin bakal ada cukup banyak improvement dan beberapa perubahan UI di sana sini. Beberapa diantaranya kayak ada perubahan besar ya di notifikasi, terus kemudian bakal ada fitur emergency via satelit nih kabarnya. Terus ada juga car crash detection yang bisa detect dan menghubungi layanan terkait ya jika terjadi kecelakaan mobil, yang sangat menarik untuk kita lihat detailnya di WWDC nanti. Meskipun beberapa fitur kayak gini biasanya cuma bisa dinikmatin di US aja ya. Dan yang kedua, tentunya bakal diumumkan juga iPadOS 16 yang perubahannya biasanya bakal selaras juga dengan iOS 16. Jadi kita bisa expect juga adanya perubahan di lock screen, kemudian beberapa aplikasi bawaan seperti message dan hold juga mungkin bakal baru juga, serta mungkin ada beberapa perubahan besar ya di multitasking dan juga windowingnya, karena semakin kesini kan memang Apple ngebawa iPadOS untuk semakin optimal dijadiin sebagai alternatif pengganti laptop ya. Jadi kita bisa expect peningkatan experience di mode laptopnya, khususnya di bagian multitasking dan juga resize window yang mungkin bakal lebih fleksibel ya, kayak di laptop. Terlebih untuk saat ini secara hardware sebenarnya iPad ini udah pakai chipset yang sama kayak di chipset yang dipakai oleh lini MacBook-nya. Dan kemudian guys, yang ketiga ini nggak kalah juga ya, ini bakal ada macOS 13 yang rumornya itu bakal disebut sebagai macOS Mammoth. Dan di sini kita bisa expect desain sistem preferences baru ya yang bakal selaras dan juga dibuat mirip dengan tampilan settings di iPhone dan juga iPad. Terus ada juga perombakan ya di beberapa aplikasi bawaan seperti Message, kemudian Mail, Notes, sampai Safari kabarnya juga dapat perombakan. Dan khususnya untuk di Message ini bakal ada banyak perubahan ya, misalkan ditambahkannya fungsi seperti sosmed yang fokus ke audio message, dan ada juga kemungkinan ditambahkan aplikasi musik konvensional. Ini masih belum tahu aplikasi musiknya kayak gimana, mungkin jalanin offline atau yang lainnya. Nah, kita bakal lihat nanti malam. Dan yang keempat pastinya nggak ketinggalan ada watchOS 9. Ini kita bisa expect adanya power saving mode yang baru yang bakal bikin baterai Apple Watch ini lebih awet lagi. Nah, kalau kalian tahu reserve power yang sekarang itu fungsinya sama sebenarnya ya, kayak ngurangin daya, tetapi waktu diaktifkan itu bakal banyak mengurangi fungsi Apple Watch, jadi fungsinya jadi sedikit. Tetapi power saving yang baru ini kita tetap bisa menggunakan fitur-fitur Apple Watch dengan konsumsi baterai yang lebih awet, jadi lebih fungsional. Dan beberapa jenis workout yang baru ini juga bakal ditambahkan ya, termasuk juga beberapa matrix baru untuk di workout lari. Ada juga beberapa tambahan dan perubahan di koleksi watch face, serta perbaikan dan peningkatan lain yang bikin navigasi dan juga penggunaan Apple Watch ini bisa lebih enak lagi. Terus sebenarnya ada juga yang pastinya bakal diumumin yaitu tvOS 16 yang di WWDC juga rutin diumumin ya. Cuman ini nggak banyak info yang beredar tentang apa yang baru di tvOS 16 ini, jadi kita tinggal tunggu aja nanti apa aja yang baru di sana. Dan untuk hardware-nya ini banyak nih yang mengurumorkan Apple bakal mengumumkan Apple VR headset yang udah sebenarnya cukup lama ya dikembangkan oleh Apple, tetapi sepertinya malam ini masih akan dipending dulu karena beberapa masalah di supply chain dan juga di development yang mungkin sampai saat ini masih sempat terhambat ya karena efek post pandemi kemarin, dan kabarnya bakal mundur diumumkan di 2023. Tetapi kemungkinan bakal ada pengumuman MacBook Air baru yang bakal dirombak desainnya dengan frame berdesain flat seperti di iMac 24 inch yang memang sekarang jadi bahasa desain yang digunakan oleh Apple ya. Termasuk kalau kalian perhatikan di iPhone dan iPad itu kan frame-nya flat ya. Dan bezelnya pun bakal jadi putih tipis seperti di iMac dengan keyboard yang kabarnya juga bakal berwarna putih guys. Untuk layarnya diinfokan bakal berukuran 13
11,6 inch, jadi cukup besar. Dan untuk warna masih sama seperti di opsi warna yang sekarang, yaitu Space Gray, Silver, dan Gold. Tetapi ada kemungkinan ditambah juga warna kayak di iMac 24 inch ya, kayak misalkan warna biru. Dan selain itu MacBook Air baru ini juga bisa jadi hadir dengan chipset Apple M2 yang sekaligus jadi pengumuman lahirnya M2 sebagai penerus dari Apple M1. Tentunya lebih baru, menawarkan performa yang lebih baik ya, meskipun untuk core-nya masih menggunakan 8 core yang sama seperti di M1 sekarang. Tetapi untuk GPU ini ada kemungkinan bakal meningkat core-nya jadi 9 atau 10 core GPU dari yang sebelumnya 7 atau 8 core GPU ya kalau di M1. Tetapi semua ini guys masih berupa rumor dari semua yang bisa kita expect di event WWDC 2022 hari ini, 6 Juni tepat jam 12 malam nanti waktu Indonesia Barat. Dan untuk realisasinya tentunya kita bakal lihat langsung bareng-bareng ya nanti, dan kalian bisa tulis aja di kolom komentar apa yang paling kalian tunggu dari pengumuman Apple di WWDC 2022 nanti. Nah, gue Febian pamit dulu ya, semoga video ini bermanfaat, like jika suka dan subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin video seperti ini. Sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya guys, besok.